Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat bergabung kembali di channel saya, channel pembelajaran bahasa Inggris. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang passive voice. Selamat menyimak dan selamat belajar. Passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice describes a sentence where the subject perceives the actions. Jadi, passive voice itu menggambarkan sebuah kalimat di mana subjek menerima tindakan atau aksi. Contohnya, he was released from prison. Dia dibebaskan dari penjara. Functions of the passive voice. Jadi, apa saja fungsi dari passive voice? Mari kita bahas. Fungsi pertama, the passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the actions. In other words, the most important thing or person becomes the subject of the sentence. Jadi, passive voice digunakan untuk menunjukkan ketertarikan kepada orang atau objek yang dikenai tindakan daripada orang atau objek yang melakukan tindakan. Dengan kata lain, hal atau orang yang paling penting menjadi subjek dari kalimat tersebut. Contohnya, the road is being repaired. Jalan itu atau jalan raya itu sedang diperbaiki. Dalam kalimat ini, kita tertarik kepada the road, bukan kepada siapa yang sedang memperbaikinya. Contoh kedua, the house was built in 1654. Rumah itu dibangun di tahun 1654. Dalam kalimat ini kita tertarik kepada the house, bukan kepada siapa yang membangunnya. Fungsi kedua adalah we use the passive voice because we don't know or do not want to express who performed the action. Kita menggunakan passive voice karena kita tidak tahu atau tidak ingin menyatakan siapa pelaku tindakan atau siapa yang melakukan tindakan. Contohnya, all the cookies have been eaten. Semua roti, semua kue sudah dimakan. Kemudian, my car has been stolen. Mobilku telah dicuri. Dalam dua kalimat ini, pelaku tidak disebutkan. Forming the passive voice membentuk kalimat pasif. Dalam bahasa Inggris, kalimat pasif terdiri dari dua unsur, yaitu adalah to be yang sesuai dan past participle atau verb 3. Untuk to be sendiri nanti bentuknya bisa bermacam-macam. Bentuk kata kerjanya bisa bermacam-macam, bisa be, bisa am, is, atau are, bisa was atau were, bisa been atau being. Pemilihan bentuk to be yang sesuai ini disesuaikan dengan kalimatnya. Untuk be digunakan pada kalimat yang mengandung modal. Modal diantaranya ada can, could, will, dan seterusnya. Sedangkan untuk am, is, are digunakan untuk kalimat simple present tense. Ciri-ciri dari kalimat simple present tense adalah menggunakan verb 1 atau kalau dalam kalimat negatif ada kata do not atau does not. Kemudian untuk was atau were digunakan untuk kalimat yang menggunakan simple past tense. Ciri-cirinya adalah menggunakan verb 2 atau dalam kalimat negatif ada kata did not.
Sedangkan untuk been digunakan untuk kalimat perfect tense, baik itu simple perfect tense ataupun past tense. Ciri-ciri dari kalimat perfect tense adalah menggunakan has atau have atau had dan diikuti oleh verb 3. Sedangkan untuk being digunakan untuk progressive tense. Dan ciri-cirinya adalah kata kerjanya berakhiran dengan ing atau menggunakan verb ing. Berikut adalah 4 langkah atau 4 tahapan yang bisa kita gunakan untuk membentuk atau membuat passive voice. Yang pertama adalah objek kalimat aktif dirubah menjadi subjek kalimat pasif. A di sini merupakan aktif, ya A kecil di sini, sedangkan P di sini merupakan pasif. Jadi langkah pertama adalah objek kalimat aktif dirubah menjadi subjek kalimat pasif. Langkah kedua adalah menambahkan to be yang sesuai sebelum main verb. Main verb merupakan kata kerja utama. Jadi kita harus menentukan to be yang sesuai sebelum main verb atau kata kerja utama. Yang ketiga, langkah ketiga adalah the main verb atau kata kerja utamanya dirubah menjadi verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Dan langkah terakhir, subjek kalimat aktif dirubah menjadi objek kalimat pasif dan diikuti oleh kata by. Mari kita lanjut menyelesaikan soal mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif agar lebih paham. Sekarang mari kita berlatih cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, ya. Tanda A di sini merupakan aktif, tanda P di sini merupakan pasif. Kalimat aktifnya adalah Annie can make a doll. Annie dapat membuat sebuah boneka. Sebelum kita mengikuti keempat langkah yang ada di slide, kita cari dulu subjek, kemudian main verb-nya, kemudian objek, dan to be yang sesuai. Dalam kalimat Annie can make a doll, Annie merupakan subjek, kemudian make itu merupakan main verb, saya singkat MF. Kemudian a doll di sini adalah objek. Setelah itu kita tentukan bentuk to be yang sesuai. Di sini can merupakan modal. Dan sesuai dengan aturan yang ada di slide yang sudah kita bahas, modal itu to be yang sesuai atau bentuk to be yang sesuai adalah be. Nah, sudah kita temukan subjek, bentuk to be yang sesuai, main verb, dan objeknya. Sekarang kita bisa merubah ke bentuk pasif dengan mengikuti keempat langkah yang ada di slide. Langkah pertama adalah objek dalam kalimat aktif dirubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Di sini a doll berubah menjadi subjek, ditaruh di depan. A doll. Kemudian can-nya mengikuti, can. Sebelum meletakkan main verb atau kata kerja utama, langkah kedua adalah menambahkan to be yang sesuai. Di sini to be yang sesuai adalah be. Jadi tambahkan be. Dan langkah ketiga adalah kata kerjanya dirubah menjadi verb 3. Make berubah menjadi made, bentuk ketiganya. Dan langkah terakhir adalah subjek dalam kalimat aktif dirubah menjadi objek dalam kalimat pasif dengan didahului kata by. By Annie. Jadi bentuk pasif dari kalimat Annie can make a doll adalah a doll can be made by Annie, yang artinya sebuah boneka dapat dibuat oleh Annie. Nah, mari kita lanjut ke contoh kedua. Di sini kalimat aktifnya adalah she is watching TV. Kita tentukan dulu subjek, main verb-nya, objeknya, dan juga bentuk to be yang sesuai untuk kalimat ini. Di sini she merupakan subjek.
Kemudian watching merupakan main verb, sedangkan TV merupakan objeknya. Selanjutnya kita cari to be yang sesuai untuk kalimat ini. Watching merupakan bentuk verb ing. Dan seperti yang sudah dijelaskan di slide, bentuk verb ing merupakan salah satu ciri dari progresif. Ini merupakan progresif, sehingga to be yang bisa kita gunakan adalah being. Nah, kita sudah menemukan bentuk to be yang sesuai untuk kalimat ini. Sekarang kita bisa lanjut mengubahnya ke pasif dengan mengikuti 4 langkah yang ada di slide. Langkah pertama adalah objek dalam kalimat aktif dirubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jadi TV dirubah menjadi subjek TV, kemudian diikuti oleh is. Dan sebelum kita melempatkan main verb atau kata kerja utama, langkah kedua adalah menambahkan bentuk to be yang sesuai. Di sini to be yang sesuai adalah being. TV is being. Kemudian langkah ketiga, main verbnya, kata kerjanya dirubah menjadi verb 3. Verb 3 dari watch adalah watched. Kemudian langkah keempat atau terakhir adalah subjek dalam kalimat aktif dirubah menjadi objek dalam kalimat pasif dan didahului oleh kata by. Jadi by, bentuk objek dari she adalah her. Jadi bentuk pasif dari kalimat she is watching TV adalah TV is being watched by her. TV sedang ditonton oleh dia. Nah, berikut contoh ketiga. Kalimat aktifnya adalah she bought the book yesterday. Dia membeli buku itu kemarin. Di sini she-nya merupakan subjek, bought-nya merupakan main verb, the book merupakan objek. Untuk yesterday yang merupakan kata keterangan waktu nanti akan tetap berada di belakang. Sekarang kita cari bentuk to be yang sesuai dengan kalimat ini dengan melihat main verbnya. Bought ini merupakan verb 2. Verb 2 merupakan past tense, jadi to be yang sesuai adalah was atau were. Nah, sekarang kita sudah menemukan bentuk to be-nya. Kalau tidak was, ya were. Sekarang kita ubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah kita pelajari. Langkah pertama, objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. The book-nya berubah menjadi subjek, ditaruh di depan. The book. Sebelum meletakkan main verb, kita tambahkan to be yang sesuai. Di sini the book merupakan noun atau kata benda tunggal sehingga dia menggunakan was. Sedangkan were ini untuk jamak ya. Jadi the book was. Kemudian setelah menambahkan to be yang sesuai, kemudian langkah ketiga adalah mengubah bentuk verbnya menjadi verb 3. Di sini bought, bentuk ketiganya sama yaitu bought. Dan langkah terakhir adalah subjek dalam kalimat aktif dirubah menjadi objek dalam kalimat pasif dan dengan menambahkan by. By she, bentuk objeknya adalah her, by her. Jadi bentuk pasif dari kalimat she bought the book yesterday adalah the book was bought by her. Untuk kata keterangan waktu tetap ditaruh di belakang. Yesterday. Contoh keempat,
Kalimat aktifnya adalah my father reads a daily newspaper every morning. Ayahku membaca koran harian setiap pagi. Nah, seperti langkah yang sudah kita lakukan, kita cari dulu subjeknya. Ini merupakan subjek. Kemudian main verbnya adalah ini. Selanjutnya, ini adalah objek. Dan every morning adalah kata keterangan waktu yang nanti letaknya akan tetap berada di belakang. Selanjutnya kita cari bentuk to be yang sesuai untuk kalimat ini. Kita lihat kata kerjanya atau main verbnya. Ini merupakan verb 1 sehingga termasuk simple present tense. Jika simple present tense maka ada 3 kemungkinan to be yang digunakan, yaitu adalah am atau is atau are. Kita bisa menentukan nanti dengan melihat subjek yang baru. Nah, sekarang kita lakukan 4 langkah untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalimat pasif. Sekarang objek dan kalimat aktif dirubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jadi daily newspaper ini merupakan subjek tunggal, sehingga kalau tunggal kita menggunakan to be is. A daily newspaper is. Setelah itu main verbnya dirubah ke dalam bentuk verb 3, yaitu read. A daily newspaper is read. Selanjutnya, subjek dalam kalimat aktif dirubah menjadi objek dalam kalimat pasif dan didahului kata by. By my father dan every morning ditaruh paling belakang. Every morning. Nah, jadi bentuk pasif dari my father reads a daily newspaper every morning adalah a daily newspaper is read by my father every morning. Koran harian dibaca oleh ayahku setiap pagi. Demikian beberapa contoh. Semoga contoh ini membuat kita lebih paham dalam mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.